Iku Sangga yang saya muliakan, Romo Agus Gosali yang luar biasa, yang pada hari ini tepat berusia 63 tahun, dan lebih luar biasa lagi, hadiah ulang tahun Romo Gosali adalah pernikahan, sehingga hari ini juga tepat 40 tahun telah membangun rumah tangga bersama istri. Ini luar biasa sekali. Demikian juga kepada para Romo, Ramani yang hadir yang lain, para upasaka, upasika semua yang hadir di Wihara Mula Dharma maupun yang nanti akan menyaksikan dokumentasi acara ini. Tentu hal yang pertama saya harus sampaikan adalah ucapan selamat kepada Romo Agus Gosali yang memang sangat luar biasa sekali karena saya baru menemukan satu orang yang pada hari ulang tahunnya juga bersamaan dengan hari pernikahannya. Rasanya hampir tidak pernah ada, sehingga ini menjadi satu hal yang luar biasa banget. Ya, saya sepakat kalau teman-teman di Mula Dharma sama-sama bertepuk tangan karena saya rasa tidak ada, atau mungkin ada di antara Anda yang menikahnya juga pas tanggal lahirnya, boleh tunjuk jari, saya mau lihat ada enggak? Tidak ada. Memang ternyata tidak ada, hanya Romo Agus Gosali yang luar biasa. Ya ini hebat banget ya. Mudah-mudahan nanti juga kalau tanggal lahirnya anak-anaknya dikumpulkan, eh pas juga hari ulang tahunnya juga. Wah ini hokinya berarti berlipat-lipat ini. Ini luar biasa ini Romo Agus ini. Ya, memang kalau kita tahu Romo Agus Gosali adalah orang yang sangat aktif sekali di Wihara Mula Dharma dan banyak sekali jejak kebajikan yang telah beliau lakukan selama ini, sehingga teman-teman pada waktu diundang untuk bersama mengadakan puja manggala pada kesempatan ini, saya lihat juga yang hadir sangat banyak, full, dan masalahnya sampai ke belakang, baik pria maupun wanita. Biasanya wanita yang biasanya lebih banyak, prianya paling separuh, tapi kali ini pria dan wanita sama-sama banyaknya. Ini yang terlihat di monitor saya, mungkin di luar, di dinding-dinding, di persimpangan jalan, mungkin masih banyak juga yang hadir. Ya, tapi bagaimanapun juga ini adalah satu kehormatan bagi kita semua dapat berkumpul bersama untuk ikut berbahagia atas ulang tahun Romo Agus Gosali. Tentu kita mendoakan agar Romo Agus Gosali dan istri selalu rumah tangga lancar, sukses, bahagia, sampai nanti hari tua, karena sekarang masih belum terlalu tua, kalau 63 umurnya ya masih kurang sedikit dibandingkan saya yang sudah 65, jadi ya belum tua, Romo Gosali, apalagi istri tentu masih belum tua. Kemudian kita harapkan juga rumah tangga bahagia untuk waktu yang panjang dan juga kita harapkan semuanya selalu panjang umur. Ya, ulang tahun, terutama yang ulang tahun Romo Gosali, saya ucapkan juga Pak selamat ulang tahun dan panjang usia, sehat terus dan bahagia. Bagi yang belum ulang tahun tetap saya ucapkan selamat ulang tahun, semoga selalu sehat bahagia karena entah ulang tahunnya kemarin, masa depan atau yang akan datang. Saya ucapkan tetap selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan sehat bahagia sehingga hasilnya nanti kita semua yang berkumpul di sini semuanya selalu sehat dan bahagia panjang umur. Kenapa kita selalu kepingin panjang umur? Karena dengan panjang umur itu berarti kita mempunyai kesempatan berbuat baik lebih banyak. Karena di dalam salah satu sumber dhamma disampaikan bahwa kalau seseorang di dalam hidupnya ini mau bekerja dan mau berusaha dengan maksimal, maka dia akan mendapatkan beberapa hal yang bisa dia peroleh di dalam kehidupan ini. Hal yang pertama yang umum sekali adalah mendapatkan sanak saudara, teman, dan sahabat. Jadi, kalau kita banyak berbuat baik, kalau kita banyak bekerja, berkarya,
di dalam bidang apa saja. Mungkin kalau Romo Gosali ya Romo Agus Gosali ini ya mungkin bekerjanya selain di toko juga di organisasi masyarakat cukup banyak beliau ikut juga. Kemudian juga yang kita tahu persis adalah di wihara. Kalau sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang seperti itu, maka di dalam Dhamma, di dalam Dika Nikaya Sutta dikatakan bahwa kita akan mendapat manfaat yang pertama yaitu memperoleh sanak kerabat. Jadi kita punya banyak teman, punya banyak sahabat. Ya, buktinya hari ini yang datang juga banyak. Ya, semuanya menghargai undangan yang disampaikan oleh Romo Gosali. Yang ini tentu tidak tidak sembarang orang bisa karena pernah satu ketika dulu juga ada undangan oleh seseorang juga tidak sebanyak yang hari ini. Nah, kemudian sanak kerabat ini bermacam-macam, bisa teman, bisa dengan saudara-saudara juga menjadi lebih dekat, ya dengan kakak, dengan adik, dengan sepupu, dengan keponaan, cukup dekat. Kemudian juga, ini juga luar biasa yang disampaikan tadi adalah bahwa bisa mendapatkan pasangan hidup. Jadi ternyata puluhan tahun yang lalu, minimal 40 tahun yang lalu, sebelum jadi Romo bahkan Bapak Agus Gosali ini, wow, sudah banyak kegiatan sehingga berhasil menjaring, menjebak, menangkap pasangan hidup. Sehingga hasilnya adalah hari ini bisa bersama-sama akur damai bahagia selama 40 tahun dan tentu akan ke depan lagi. Nah, itu waktu itu Bapak Agus Gosali kok bisa mendapatkan pasangan hidup yang demikian luar biasa dan setia. Ya tentu karena usahanya yang selalu ramah, kemudian punya aktivitas di dalam masyarakat yang sampai ternyata berlanjut sampai 40 tahun kemudian sekarang menjadi Romo Agus Gosali. Ya, nah itu adalah hasil yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, jadi manfaat yang pertama kalau kita melakukan kebajikan, melakukan banyak aktivitas di dalam masyarakat, banyak melakukan pergaulan, maka sanak kerabat, teman, saudara, pasangan hidup bisa kita dapatkan. Loh, tapi apakah para biku ini terus tidak terlalu berbuat baik kalau nggak punya pasangan hidup? Ah, ini beda. Ya, kalau para biku memang memilih untuk tidak memiliki pasangan hidup, tetapi tentu tetap berkarya, bekerja dengan semaksimal mungkin, ya membina masyarakat. Bahkan kalau saya perhatikan biku kita yang di depan ini nampaknya sudah dua, semua asal Samarinda, ini luar biasa sekali. Ya, Bante Tita Wiryo sudah teras sekarang, luar biasa sekali. Ini juga asli Samarinda, kita semua tentu kenal dari dulu masa mudanya. Ya, saya juga kenal beliaunya ya dari masih kuliah ya. Kemudian juga sekarang ada lagi Bante Sutindrio. Orang Samarinda juga yang aktif, rajin meditasi, kelakuannya juga baik, tutur katanya halus, sopan. Jadi Bante juga. Nah ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti ya Bante Jutindrio juga sama dengan Bante Tita Wiryo bisa tahan lama, bisa terus membina di Biara Mula Dharma maupun di tempat-tempat yang lain. Nah, para biku ini adalah orang-orang yang memutuskan untuk tidak berumah tangga walaupun banyak aktivitas dan kegiatannya seperti yang tadi dilakukan oleh Romo Agus Gosali. Nah, tetapi Romo Agus Gosali karena hidup di dalam masyarakat, dia berhak memilih untuk berumah tangga atau tidak berumah tangga dan beliau memilih berumah tangga. Nah, jadi yang pertama adalah mendapatkan sanak kerabat, teman, saudara dekat dengan yang melakukan kebajikan itu. Kemudian yang kedua adalah kalau orang banyak berbuat baik, maka selain dia mendapatkan sanak kerabat dan lain sebagainya, maka dia juga punya potensi memiliki kekayaan. Kenapa demikian? Karena kalau kita temannya banyak, kemudian kita menjaring hubungan dengan banyak tempat, istilahnya networking yang membuat jaringan. Nah, itu akhirnya usaha kita pun menjadi lebih lancar. Dan tentu kita juga tahu
bahwa Romo Agus Gosali ini termasuk salah satu orang yang cukup mapan di Samarinda, ya. Rumahnya kan sejalan nih dengan Wihara Mula Dharma ini. Ya, saya dulu juga hadir pada waktu awal pembangunannya juga saya hadir, kemudian waktu sudah jadi juga saya hadir, waktu masuk rumah juga sudah hadir. Wow, rumahnya juga bagus, tokonya juga meriah sekali, tokonya sudah sangat lengkap. Nah, sehingga Romo Gosali ini juga salah satu termasuk orang yang cukup terpandang, cukup mantap kondisi ekonominya di Samarinda. Nah, ini tentu juga karena hasil kebajikan yang sudah sering dilakukan. Karena kalau kita hanya punya teman banyak saja, ya bagus hidupnya bahagia. Tapi ternyata di dalam Dhamma, di dalam Dikaya tadi juga disampaikan bahwa kita juga punya potensi untuk memperoleh penghasilan yang cukup. Karena jaringan kita juga yang banyak tersebut. Kemudian selain punya sanak keluarga yang banyak, sanak saudara, teman, kerabat yang banyak, bahkan pasangan hidup, kalau Romo Gosali ini khususnya pada hari ini, kemudian juga kita punya kekayaan atau kestabilan ekonomi, maka dengan kebajikan yang kita lakukan ini, buahnya ada lagi, yaitu kesehatan. Wah, ini juga luar biasa ya, karena di dalam drama kan disampaikan bahwa kesehatan itu adalah keuntungan yang terbesar. Arogya para manglaba. Jadi tidak sakit itu adalah keuntungan laba yang terbesar. Artinya apa? Karena banyak berbuat baik, temannya banyak, sanak keluarga juga saling berdekatan, kemudian orang-orang itu kadang-kadang juga mendoakan. Anda kalau kalau satu ketika ya kebetulan Anda pergi ke satu tempat mungkin di lampu merah, kemudian Anda ada pengemis datang dan kebetulan di situ memang boleh untuk berbuat baik. Nah, Anda misalnya berdana kepada pengemis atau mungkin di toko Anda juga berdana dengan pengemis yang ngamen mungkin di rumah Anda. Tidak jarang Anda mendengar doa loh. Terima kasih bos. Semoga panjang umur, sehat, bahagia. Jadi mereka setelah menerima dana kita, besar atau kecil bukan yang kita bahas di sini, mereka mendoakan kita. Nah, kalau kita banyak berbuat baik dengan sanak kerabat kita, keponakan kita, teman kita, kepada siapapun juga, kemudian kepada yayasan-yayasan sosial dan sebagainya, maka tentu doa-doa dan harapan mereka itu dapat mempengaruhi berbuahnya karma baik yang kita telah miliki sebelumnya. Ya, bahkan para biku pun setelah juga melakukan menerima persembahan dana, mungkin dana makan, dana jubah dan dana sebagainya, kemudian para biku pun membacakan Anumodana Gata yang isinya tentu mendoakan semoga dengan kebajikan yang dilakukan maka donatur akan memperoleh kebahagiaan. Nah, ini sebetulnya adalah merupakan doa-doa yang akan mengkondisikan kita memperoleh kesehatan sebagaimana yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu, selain punya sanak kerabat yang banyak, kemudian juga mempunyai kekayaan, maka buah kebajikan yang sering kita lakukan sebanyak mungkin itu akan membuahkan kesehatan, panjang umur. Tapi di dalam Digha Nikaya bukan hanya itu yang kita bisa dapatkan. Masih ada lagi, yaitu bahwa kalau kita memperbanyak kebajikan, maka kita punya kesempatan mengembangkan kemoralan.
Ini penting banget, kesempatan mengembangkan kemoralan. Karena kalau kita hanya punya teman saja, itu keduniawian sekali. Kita punya ekonomi yang mantap, keduniawian sekali. Kita punya kesehatan, juga keduniawian sekali. Panjang umur, juga keduniawian sekali. Sekarang kita akan bisa meningkatkan kualitas diri kita menjadi hal yang melebihi keduniawian itu, yaitu punya kesempatan melatih kemoralan. Jadi kalau kita lihat Romo Agus Gosali ini dan keluarga terutama ya, karena saya juga sudah ketemu dengan keluarganya yang luar biasa semua, termasuk salah satu anaknya yang di Taiwan dan sebagainya, kita sudah sering ketemu secara online. Ini sebetulnya adalah melatih kemoralan. Tadi kita sudah pada waktu para biku memasuki ruangan, kemudian dimulai dengan acara permintaan sila atau permohonan sila. Yaitu sebetulnya berusaha untuk menghindari pembunuhan, pencurian, perzinahan, bohong, dan mabuk-mabukan. Nah, kita lalu melihat bahwa keluarga Romo Gosali ini, Romo Gosali dan pasangan, kemudian anak-anaknya, menantunya, dan lain sebagainya, cucunya juga, ini sebetulnya adalah termasuk orang-orang yang punya kesempatan untuk melatih kemoralan. Dan melatih kemoralan ini menjadi lebih tinggi nilainya karena ini akan terbawa bukan hanya manfaatnya di kehidupan sekarang, tetapi juga bahkan di kehidupan-kehidupan yang akan datang. Karena itu, ketika seseorang berbuat baik, kemudian dia punya teman, dia mempunyai kekayaan, dia punya kesehatan, maka gunakanlah semua fasilitas itu untuk mengembangkan kebajikan yang lebih tinggi lagi, yaitu mengembangkan kemoralan. Apalagi selain kemoralan, kita juga bisa mengembangkan pandangan benar. Jadi kita punya pandangan benar dan di dalam dhamma pandangan benar ini menjadi sangat penting sekali karena pandangan benar ini yang akan mengantar kita untuk terbebas dari kelahiran kembali. Kenapa demikian saudara? Karena ketika kita terlahir sebagai manusia, sebetulnya ini sudah mempunyai karma baik yang luar biasa sekali. Saya sering menyarankan bahwa pada saat pelimpahan jasa, nanti kan juga tiba waktunya pelimpahan jasa, kita jangan hanya melimpahkan jasa kepada orang-orang yang kita kenal saja, orang tua kita, kakek nenek kita, ya sahabat-sahabat kita yang kita kenal, yang sudah mendahului. Kita jangan hanya melimpahkan jasa kepada mereka saja. Tetapi kita juga harus ingat pada orang tua kita di kehidupan-kehidupan yang sebelumnya. Karena kita bisa terlahir sebagai manusia ini pada saat ini adalah karena timbunan kebajikan yang sudah kita miliki dari banyak kehidupan sebelumnya. Kalau kita kemudian merenungkan kebajikan yang sudah kita lakukan pada saat ini, kebahagiaan-kebahagiaan yang sudah kita dapatkan pada saat ini, kemudian kita melimpahkan jasa, semoga dengan kebajikan ini para orang tua saya di kehidupan-kehidupan yang sebelumnya, semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya, semoga mereka berbahagia. Maka jika mereka terlahir di alam yang kurang bahagia, karena kebajikan yang kita lakukan ini, mereka bisa berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Karena itu, kita bukan hanya mengenal orang tua kita di kehidupan ini, bukan hanya mengenal kakek nenek di kehidupan ini saja, tapi kita juga harus juga mengenal dan melimpahkan jasa kepada para leluhur, semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, yaitu orang tua kita di kehidupan-kehidupan yang sebelumnya. Nah, saudara-saudara, kalau sekarang kita sudah memahami ini, maka sebetulnya bagaimana ini mempunyai pandangan yang benar ini di dalam Dhamma, karena kita sudah terlahir sebagai manusia, kita juga sudah bisa melimpahkan jasanya kepada para mendiang bahkan leluhur-leluhur dari kehidupan yang sebelumnya. Maka kita gunakan kehidupan ini mumpung masih jadi manusia. Karena nanti lahir lagi, belum tentu kita jadi manusia. Mungkin karena kebajikan yang kita lakukan, kita lahir di alam bahagia. Kalau lahir di alam bahagia, kesempatan kita mempraktekkan dhamma tidak terlalu banyak.
Karena di alam bahagia itu sulit untuk melihat ketidakkekalan. Hidupnya selalu bahagia dan umurnya sangat panjang, hampir tidak ada perubahan. Hampir tidak bisa melihat orang tua sakit dan mati. Nah, karena itu mumpung kita masih terlahir sebagai manusia, maka kita berusaha memiliki pandangan yang benar sebagaimana yang diajarkan di dalam Dhamma. Apakah pandangan benar yang kita perlu miliki? Memahami tentang empat kesunyataan mulia, bahwa hidup ini sesungguhnya berisi ketidakpuasan. Jadi, kita lalu renungkan setiap kali kita punya masalah dalam kehidupan, setiap kali kita kepikiran hal-hal tertentu dalam kehidupan, beban dalam pikiran kita, maka kita lalu sadari bahwa semua itu sebetulnya bukan orang lain yang membuat problem, bukan masyarakat yang membuat problem, bukan cuaca yang membuat problem, bukan lingkungan yang membuat problem, tapi problem itu berasal dari keinginan saya. Kalau keinginan saya terpuaskan, saya bahagia. Kalau keinginan saya tidak terpuaskan, saya tidak bahagia. Berarti sebetulnya kita hanya dipermainkan oleh keinginan. Semakin kita bisa merasakan hidup ini tenang dan damai, berarti semakin kita itu bisa menyesuaikan keinginan dengan kenyataan. Semakin hidup kita ini gelisah, stres, emosi, dan cemas, takut, khawatir, maka sebetulnya kita masih sulit untuk menerima kenyataan agar sesuai dengan keinginan kita, atau kita menyesuaikan keinginan kita dengan apapun kenyataan yang sudah kita terima. Nah, jadi sebetulnya kalimat yang pertama untuk bisa terima kenyataan itu adalah kata ya sudahlah. Jadi kita membiasakan berpikir ya sudahlah. Apapun yang kita terima, ya sudahlah karena ini memang bagian dari milik saya. Ya sudahlah. Loh, kalau ya sudah saja kan nanti kita jadinya pasrah. Nah, ini kan baru yang pertama. Ya sudahlah. Ya, gimana ini? Saya kok banyak masalah nih. Kesehatan saya kok jadi agak kurang bagus ya. Sekarang usianya bertambah kok jadi kesehatannya menurun. Ya sudahlah. Ini adalah kenapa? Karena hidup ini memang berisi ketidakpuasan. Keinginan kita tidak selalu menjadi kenyataan. Kenyataan belum tentu sesuai dengan keinginan. Ya sudahlah. Nah, tapi kata ya sudah ini harus diikuti yang berikutnya. Kesunyataan yang kedua, bahwa segala sesuatu itu ada sebab. Jadi, kalau kesunyataan itu kan yang pertama ketidakpuasan, ada sebab yang kedua. Sebabnya apa? Keinginan sendiri. Berarti kesunyataan yang ketiga, kalau keinginan ini bisa dikendalikan, tentu muncul kebahagiaan. Nah, yang keempat adalah upaya kita mengendalikan. Sehingga kalau kita memahami empat kesunyataan mulia ini, maka hidup kita ini menjadi sangat bahagia. Karena apapun yang kita hadapi di dunia, kita selalu bisa mengatakan ya sudah, karena semua itu pasti ada sebabnya, yaitu keinginan, yang kalau dikendalikan keinginan, akan kita bisa menerima segalanya, lebih tenang hidup kita, lebih damai, dan akhirnya cara pengendalian keinginan, yaitu kemoralan, ya, dan meditasi. Nah, inilah, yaitu kembali kepada pandangan terang tadi, pandangan yang benar itu tadi, kembali kepada kemoralan dan pandangan yang benar ini. Nah, kalau kita bisa memiliki itu, maka kita tidak sia-sia dalam kehidupan. Bahkan, kita punya potensi untuk tidak terlahirkan kembali. Karena memiliki pandangan terang, kemudian kita selalu sadar, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang duduk. Saat ini saya sedang apa? Saya sedang mendengar. Saat ini saya sedang apa? Sedang berbicara. Saat ini saya sedang apa? Sedang melihat. Saat ini saya sedang apa? Sedang berpikir. Selalu sadar saat ini saya sedang apa, maka batin kita menjadi tenang dan seimbang. Batin yang tenang seimbang inilah yang kalau kita jadikan kebiasaan di dalam kehidupan sehari-hari,
maka itu dapat menghentikan kelahiran kembali, dapat menyelesaikan lingkaran kelahiran kembali, sehingga hasilnya nanti kelahiran kita sebagai manusia di kehidupan ini menjadi kelahiran yang terakhir. Nah, ini artinya apa? Kita tidak menyia-nyiakan orang tua yang sudah melahirkan kita. Kita tidak menyia-nyiakan lingkungan kita yang selalu mendukung kita, sanak kerabat yang sudah mendukung kita. Kenapa? Karena kita membuat jaringan dengan mereka, kita baik sama mereka, akhirnya mereka mendukung, sehingga kita punya kesempatan tadi untuk memperoleh kekayaan, kesempatan untuk memperoleh kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan kemoralan, kesempatan kita melatih meditasi, mengembangkan pandangan yang benar, maka kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan itu, hasilnya kita mencapai kebebasan dari kelahiran kembali. Dan kita juga tidak menyia-nyiakan usaha leluhur-leluhur kita mengenalkan dhamma dari kehidupan-kehidupan yang sebelumnya, sehingga ketika kita terlahir sebagai manusia, kita bisa menyelesaikan tugas kita sebagai manusia sehingga tidak terlahirkan dimanapun juga. Nah, saudara-saudara, inilah sebetulnya tugas kita terlahir sebagai manusia. Kita boleh berusia berapapun juga. Ya, kalau kita mengambil nilai usia, jumlah usia yang sudah dilewati oleh Romo Agus Gosali adalah 65. 63, 65 adalah saya, ya. Tapi kan nanti nyampe juga 65 satu ketika, malah bisa lanjut lagi. Ya, 63. Saya sudah 65. Mungkin sudah ada yang 70, 80 dan seterusnya. Tapi juga masih ada yang 50, 40, 30, 10, 5 dan lain sebagainya. Masih ada. Usia bisa bermacam-macam. Tetapi kita di dalam Dhamma punya tugas yang sama, yaitu bagaimana di dalam hidup ini kita berusaha melatih kebajikan dengan semaksimal mungkin, sepanjang waktu, sepanjang hari, dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Sehingga hasilnya kita nanti punya sanak kerabat yang baik, dekat dengan sanak kerabat saudara dan lain sebagainya, teman dan lain sebagainya, pasangan hidup juga dekat, tidak banyak bermasalah, tidak suka cekcok dan lain sebagainya. Kemudian kita juga nanti dalam berkarya bisa menjadi lebih sukses. Kemudian karena kita juga akhirnya karena kesuksesan kita juga bisa menjaga kesehatan, menggunakan vitamin yang cukup, olahraga yang secukupnya, dan doa-doa, harapan-harapan dari orang-orang yang sudah menerima kebajikan kita, dan juga dengan dukungan karma baik yang kita miliki, kita pun bisa menjadi orang yang sehat, panjang umur. Dan panjang umur ini kita gunakan juga selain untuk berkarya yang lebih baik, kita juga berbuat baik yang lebih banyak, kita juga bisa untuk melatih kemoralan kita agar menjadi lebih baik lagi di dalam cara berpikir, berbicara maupun di dalam berperilaku. Dan lebih tinggi dari itu lagi, kita melatih kesadaran setiap saat sehingga kita memiliki pandangan yang benar, yaitu tentang 4 kesunyataan mulia yang kita perlu renungkan, karena 4 kesunyataan mulia itu adalah intisari ajaran Sang Buddha. Sang Buddha mengajarkan 4 kesunyataan mulia ini di dalam Dhammacakkappavattana Sutta atau khotbah pemutaran roda Dharma. Itu diajarkan pertama kali oleh Sang Buddha. Dan sejak itu, selama 45 tahun, Sang Buddha membabarkannya selalu tentang 4 kesunyataan mulia. Tidak pernah itu, di luar itu. Kemudian setelah Sang Buddha wafat, ribuan tahun kemudian sampai hari ini, sampai yang akan datang, tetap 4 kesunyataan mulia. Karena ini benar-benar pokok dasar ajaran Sang Buddha. Bahkan 4 kesunyataan mulia ini pun yang diajarkan oleh Buddha-Buddha yang sebelumnya. Jadi sedemikian penting 4 kesunyataan mulia itu. Kalau kita masih belum memahami 4 kesunyataan mulia, baca baik-baik. Suta, khotbah Sang Buddha
tentang pemutaran roda Dharma. Karena itu di buku Parita Biru ada. Baca baik-baik, baca terjemahannya baik-baik. Kalau sampai nggak mengerti, tanya kepada orang-orang di sekitar Anda. Tanya kepada para Romo Ramani, tanya kepada para Bante, agar Anda bisa memahami dengan jelas. Sehingga nanti Anda akan mempunyai bekal untuk memiliki pandangan yang terang dan bekal untuk menyelesaikan kehidupan ini mumpung masih menjadi manusia. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun ke-63 kepada Romo Agus Ghazali yang luar biasa, yang telah berhasil juga mendidik keluarganya untuk menjadi baik. Kemudian juga selamat ulang tahun pernikahan yang ke-40, yang luar biasa sekali, yang semoga akan terus berlangsung untuk waktu yang lebih lama. Dan di dalam Dhamma disampaikan bahwa apakah yang lebih baik daripada orang baik? Ini ini ngeri sekali ya kalau ada orang bertanya, apa ya yang lebih baik daripada orang baik? Ini kalau kita membaca di dalam Anguttara Nikaya, itu disampaikan. Apakah yang lebih baik daripada orang baik? Yang lebih baik daripada orang baik adalah orang baik yang bisa mendorong, mengajarkan, mengkondisikan orang lain juga berbuat baik. Jadi perbuatan baik bukan hanya untuk diri sendiri yang tahu, tetapi perbuatan baik itu juga haruslah memotivasi orang-orang di sekitarnya agar bisa berbuat baik lebih banyak daripada yang dia lakukan, lebih berkualitas daripada yang dia lakukan. Maka itulah orang yang baik dan lebih baik daripada orang baik. Saya yakin Romo Agus Ghazali bisa menjadi orang yang baik dan lebih baik daripada orang baik karena mendorong keluarganya untuk selalu berbuat baik. Tapi contoh Romo Agus Ghazali ini, marilah kita jadikan contoh juga untuk kita semua agar kita menengok kebajikan yang sudah kita lakukan, berintrospeksi pada kebajikan-kebajikan yang selama ini sudah kita lakukan. Apakah kita sudah cukup banyak melakukan kebaikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku kita? Kalau kita merasa belum cukup, perbanyak mumpung kita masih terlahir sebagai manusia, mumpung masih hidup sebagai manusia, perbanyak kebajikan agar akhirnya kita bisa menjadi orang baik yang sesungguhnya. Dan kalau kita sudah menjadi orang baik, sudah berapa banyak orang yang kita dorong untuk menjadi baik dengan contoh perilaku kita. Kita bukan hanya mendorong dengan ucapan, tapi kita mendorong dengan perilaku kita, sehingga orang akan melihat, wih, perilakunya dia baik ya, aku juga harus baik. Wah, perilakunya papa baik ya, jangan sampai aku anaknya memalukan. Aku harus juga jadi orang baik. Wah, perilakunya pasangan hidupku baik ya, jangan sampai aku memalukan. Aku sebagai pasangan hidupnya juga jadi baik. Wah, bos baik sekali ya, jangan sampai aku sebagai karyawannya tidak baik karena itu akan memalukan bos saya. Wah, tetanggaku ini baik banget ya. Jangan sampai saya mempermalukan dia. Saya juga harus berbuat baik. Kalau kita bisa menginspirasi orang agar mereka berbuat baik setelah melihat kebajikan kita yang sering kita lakukan, maka itulah orang yang melebihi orang baik. Inilah yang perlu saya sampaikan. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan, kita semua dapat terlindung dari semua hal-hal yang buruk, karena sesungguhnya orang yang melakukan kebajikan akan terlindung oleh kebajikannya tersebut. Semoga Romo Agus Ghazali berbahagia, semoga Romo Agus Ghazali dan keluarganya berbahagia, semoga Anda semua selalu berbahagia, semoga semua makhluk baik yang tampak maupun yang tidak tampak akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana yang diharapkan. Sabe sata bawantu suki tata. Demikianlah Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Utama Matera. Kita buka tanya jawab, Bante. Ya, silahkan bagi para umat yang ingin bertanya, silahkan acung tangan aja. Selamat malam, Sukihotu Namo Buddhaya Bante.
Pandami Bante. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan Bante untuk mengisi Dhamma Desana pada malam hari ini. Ini untuk kedua kalinya Bante. Nah, yang pertama itu ketika saya kawin perak Bante. Masih ingat Bante di rumah saya, yang waktu itu saya bilang kebetulan ada 3 peristiwa penting juga Bante. Nah, yaitu pertama ulang tahun cucu saya yang pertama Bante pada tanggal 2. Yang kedua ulang tahun perkawinan saya dan ulang tahun saya. Ini jadi 4 Bante. Kali ini jadi 4 Bante. Itu nggak tahu ini karena kondisi yang bagaimana, karma apa, sehingga terjadi 4 peristiwa Bante. Di samping 3 tadi, masih ada 1 Bante. Ini besok menantu saya ulang tahun Bante. Berarti, berarti ada 4 hari peristiwa yang eh, bersamaan Bante. Nah, jadi itu ya saya tidak tahu bagaimana itu. Bisa dijelaskan ke Bante, kira-kira Bante? Ya, eh, ya saya sangat senang sekali Bante bahwa Bante em, bisa meluangkan waktu untuk saya. Ya, dan sehingga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bante yang hadir, Bante Tita Wiryo, Bante Juti, Jutindrio, dan Samandera. Saya belum tahu nama Samandera, maaf. Ya, kita semua dan semua teman-teman yang telah memenuhi undangan saya dan juga doa-doa mereka semua, semoga apa yang telah disampaikan Bante memberikan kekuatan kepada kita semua Bante. Ah, ya, itu saya sampaikan Bante. Terima kasih. Mau tanya apa? Saya bingung Bante mau tanya apa Bante. Pertanyaan yang tadi sulit dijawab ya Romo. Kenapa bisa barengan? Tapi kalau tanggal ulang tahun dengan pernikahan itu bisa dibuat. Itu bisa dibuat. Soalnya kita misalnya orang pacaran ya, kemudian janjian. Ih, besok pas ulang tahun saya pernikahan ya. Nah, itu bisa dibuat. Tapi kalau sekarang cucu lahir agak sulit dibuat untuk mirip-mirip. Ini kan cucunya lahirnya kalau nggak salah di 2 November ya. Jadi kemarin. Ini agak sulit. Kemudian yang lebih luar biasa mantu ikut-ikutan. Mantu bisa ikut-ikutan ulang tahun ini sulit karena kita jarang ya misalnya mencari menantu itu saya mau cari menantu yang kira-kira ulang tahunnya deket saya. Kayaknya itu hampir tidak mungkin. Kita biasanya kalau saya tahu ya orang cari menantu biasanya adalah ya sudah pokoknya cocok anaknya oke. Kemudian calon menantunya juga kelakuannya oke. Ya sudah jarang itu tanggal lahirnya deket sama saya nggak ya? Oh enggak, bulannya lain dia Januari. Wah, tidak usah, jangan-jangan. Walaupun kamu cocok, saya nggak mau. Saya mau cari yang cocok-cocok aja, deket-deket saya. Walaupun anak-anak nggak cocok, nggak apa-apa. Yang penting ulang tahunnya sama, biar nanti saya bisa ngumpulkan menantu yang sama, tanggal lahirnya, cucu yang sama, tetangga juga saya mau cari nanti tetangga-tetangga yang mirip tanggal lahirnya dengan saya. Itu saya kira hampir tidak mungkin. Nah, jadi itu betul-betul memang karma baik dan kalau saya suruh ditanya itu tadi apa ya alasannya? Wah, ini sulit sekali. Karena ini memang benar-benar ini karma baik dan tidak banyak orang yang akan mengalami itu. Karena itu ya sekali lagi ya selamat kepada Romo Agus Gosali yang selain bisa menikah di hari ulang tahunnya, punya cucu yang dekat dengan ulang tahunnya, punya menantu juga dekat dengan ulang tahunnya. Luar biasa ini. Mantap. Ya, bagus. Terima kasih. Ya, saya juga dikasih kesempatan juga terima kasih dulu ya kawin perak ya. 25 tahun pernikahan saya ke tokonya itu hari itu masih masih agak
masih agak bebas untuk bisa jalan kemana-mana. Ya, terima kasih. Tapi saya juga senang dengan kesempatan ini. Saya juga bisa bertemu berkangen-kangen dengan teman-teman di Samarinda, walaupun kemarin sebagian sudah ketemu di Bolirejo, tetapi juga sekarang masih ketemu lagi. Terima kasih Romo atas kesempatannya. Semoga lancar, sukses, dan bahagia. Ya, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Namo Buddhaya Bante. Saya Sunawati. Mau tanya. Tadi Bante waktu ceramah itu bilang Kosintu ketemu saudara, ketemu teman. Dalam kehidupan kita ini kan kita juga kadang-kadang kita tidak merasa menyakiti orang. Tapi kita rasanya bisa tidak cocok gitu loh Bante. Baik itu saudara maupun teman. Eh kita kadang-kadang tidak tahu kayak apa, kita hanya bisa akrab dengan segelintir orang, tapi dengan orang lain tidak berarti benci kan. Tapi rasanya nggak klik gitu loh. Dan juga kadang-kadang terutama yang agak berat tuh kalau misalkan dalam lingkungan keluarga inti itu kan lebih berat bagi perkembangan emosi kita, Bante. Itu karena apa? Tolong dijelaskan, Bante. Makasih. Baik, ya sebetulnya kalau ini salah satunya kita sendiri mungkin tidak berusaha untuk menerima kenyataan. Jadi kadang-kadang kita gimana ya, saya kok ketemu orang-orang yang begini, mampu nggak saya mengendalikan keinginan saya sendiri? Bahwa kenyataannya saya memang ketemu yang beginian. Ibaratnya kalau bunga teratai kan kita selalu mencontohkan dengan bunga teratai. Nah, bunga teratai itu kan jatuh bijinya itu ke lumpur. Kalau dia protes terus dengan lumpurnya ini, dia tidak akan pernah tumbuh. Tapi justru dia, ya sudahlah. Itu kan tadi kesunyatan yang pertama, ya sudahlah. Saya nyampe di sini, di lumpur ini gimana? Ya sudah, kalau gitu sekarang ya saya harus mengatasi, saya bertumbuh dari lumpur ini. Nah, ada cara-caranya untuk saya tumbuh. Dan akhirnya bunga teratai itu bisa tumbuh menggunakan lumpur itu sebagai media, dan akhirnya bunga teratai itu bahkan tidak dikotori oleh lumpur. Juga tidak dengan air juga, karena lumpur itu kan bercampur dengan air. Ternyata juga tidak. Nah, kenapa? Karena dia menerima dulu kenyataan bahwa saya memang berada di tempat itu. Selama kita memaksakan kehendak kita untuk saya mengubah lingkungan, saya nggak bisa. Kita harus berusaha mengatakan, ya sudah, saya memang berada di tempat ini. Sebetulnya ini adalah sudut pandang, ya, cara memandang kita. Jadi, kita kadang kalau di pesawat ya, kemudian kita kadang duduk, ini di belakang ditendangi, tendangi. Kita emosi nih sebetulnya. Saya udah ngantuk-ngantuk, ditendang lagi. Sudah ngantuk-ngantuk, ditendang lagi. Bah, emosi nih. Terus kemudian saya lihat di belakang. Hampir saya ngomel di belakang. Ya anak kecil. Anak kecil yang di sebelahnya juga anak kecil-kecil semua. Aduh, ya sudahlah. Nah, tendangannya tetap. Tapi kok cara berpikir berubah. Kenapa? Karena kita sudah mengatakan, ya sudahlah namanya anak kecil. Nah sekarang kan yang rendangi orang dewasa. Bisa nggak kita juga berpikir bahwa itu orang dewasa sebetulnya anak kecil yang terjebak di tubuh dewasa. Kita lihat ya, loh, orangnya sudah kumisan, kok masih nendang-nendang gitu. Oh, ya ini anak kecil tapi terjebak sama badannya yang dewasa. Begitu kita ganti pikiran kita, tenang langsung. Sudah nggak kepikir lagi yang lain-lain. Emosi kita langsung bisa turun. Nah, tetapi tentu saja ada beberapa penjelasan yang orang mengatakan itu ada karma lampaunya. Kita ada kemungkinan di kehidupan yang lampau juga menyakiti mereka-mereka itu. Sehingga sekarang mereka datang nagih utang di kehidupan ini. Sehingga kita sudah baik pun dianggapnya negatif. Di dunia ini memang unik ya. Misalnya kita memandang tetangga sebelah ini selalu baik. Jadi tetangga sebelah ini selalu baik. Maka ketika dia memberi mangga yang asam, memberi mangga yang masam, kita bisa ngomong, untung loh mangga yang masam ini dikasihkan kita.
keluarga kita. Coba, kalau dikasihkan tetangga depan bisa marah-marah tuh. Loh, kita berpikir positif, padahal orang itu berpikir, ah ini masam, ini tangganya, kasihkan sebelah aja, aku nggak suka sama dia. Dia berpikirnya negatif. Tapi kita, karena memandang dia berpikir secara positif, kita juga melihat, oh dikasih yang masam ini, untunglah dikasihkan kita bukan ke tetangga seberang. Ini adalah cara berpikir. Tapi sebaliknya, kalau sekarang kita sudah berpikir negatif kepada tetangga sebelah ngasih mangga yang manis, kita pun masih protes. Oh, ngasih manis sedikit. Dulu kalau asem banyak. Nah, padahal tetangga sebelah ini dia punya 5 butir yang manis, dikasihkan 3 ke kita, jadi dia sudah jauh lebih sedikit yang dia miliki. Tapi karena cara berpikir kita ini sudah negatif, apa saja juga yang dilakukan orang negatif. Nah, kadang kita seperti itu, ada kemungkinan di kehidupan yang sebelumnya juga bisa terjadi. Kita juga membuat dia menderita. Nah, saya sih lebih memilih pilihan yang pertama ya. Jadi pilihan yang pertama adalah cara berpikir kita dulu diperbaiki. Supaya kita bisa menerima kenyataan punya lingkungan yang memang nggak beres seperti itu atau yang nggak sesuai dengan harapan kita. Tapi yang kedua ini memang ada penjelasannya yaitu karma lampau. Nah, cuman karma lampau ini kan sulit dibuktikan. Jadi saya kadang hanya untuk menceritakan saja bahwa ada latar belakang karma lampau yang orang datang tuh menagih hutang sama kita atau bayar hutang sama kita. Orang yang bayar hutang sama kita, ya mungkin ini Romo Agus Gosali tadi. Orang yang datang itu kok bisa pas ya, tanggal lahirnya berdekatan dan sebagainya. Ini mungkin orang-orang yang bayar hutang. Sehingga hasilnya si Romo happy. Kita kalau ulang tahun bisa barengan ini. Ya, 3 November kita barengan. Bisa barengan. Hmm. Itu kenapa? Mungkin yang datangi pada bayar hutang. Kenapa? Karena di kehidupan yang sebelumnya, mungkin Romo ini juga sudah berbuat baik. Sehingga hasilnya dipetik di kehidupan sekarang. Mereka bayar hutang. Tapi kalau ada orang yang di kehidupan lampaunya itu mungkin banyak menyakiti orang dan sebagainya, di kehidupan ini dia sudah baik pun masih diprotes. Dia nolong orang. Ini sini saya bawakan eh, barangmu kayaknya berat nih kan kamu datang ke wihara mau berdana makan berat, tak bawakan. Gak usah, kamu sok-sokan. Nanti kalau kamu mau bantu gini biasanya mesti ada maunya. Loh, enggak ada maunya. Sudahlah kamu udah biasa. Nah, jadi kita mau berbuat baik saja dipandang negatif. Apalagi kita mau berpikir negatif. Nah, lalu gimana solusinya? Solusinya kita harus tetap berbuat baik. Kenapa? Sudah berbuat baik saja masih dianggap negatif. Apalagi kalau saya berpikir negatif, tambah jelek lagi. Jadi ya sudah, kalau orang belum bisa terima saya, nggak apa-apa. Saya tetap berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Kalaupun di kehidupan ini bisa saya petik, semoga saya bahagia di kehidupan ini. Kalaupun di kehidupan ini tidak bisa saya petik, semoga kebahagiaan ini akan saya petik di masa-masa yang akan datang. Jadi begitu aja. Jadi ada 2 solusi. Solusi yang pertama, ubah cara berpikir supaya Anda lalu melihat lingkungan Anda itu. Dengan kelakuannya demikian, ya memang mereka seperti itu. Ibaratnya anjing menggonggong, nggak bisa disuruh diem. Ya sudah, memang anjing kan menggonggong, ya dia diem. Kucing sukanya ya jatuhkan gelas dan sebagainya. Ya sudah, memang itu wataknya seperti itu. Kita harus terima kenyataan sebagaimana adanya. Nah, kemudian yang kedua adalah, ya kalau gitu walaupun mereka berbuat jahat kepada saya, berpikir negatif, saya tetap mau baik. Pikiran, ucapan, dan perilaku saya agar kondisi yang tidak nyaman ini berhenti sampai kehidupan ini. Jangan sampai berlanjut di kehidupan mendatang. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bisa memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bante atas damanya. Ada yang mau bertanya? Oh, silakan. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Selamat malam semuanya, Namo Buddhaya.
Perkenalkan, nama saya Andik Bante. Saya mau bertanya perihal pernikahan. Jadi kalau misalnya dalam kehidupan sekarang itu ada pasangan suami istri, sudah menikah kemudian hidup bahagia, sejahtera dan seterusnya. Kemudian dalam kehidupan mendatang, jikalau ingin bertemu kembali, tekad apa yang harus dibuat Bante untuk dalam kehidupan sekarang? Terima kasih Bante. Baik, sebetulnya kalau di dalam drama ada cerita ini. Pangeran Siddhartha dengan Yasodhara itu 500 kelahiran lebih, itu selalu suami istri loh. Sebaliknya, Pangeran Siddhartha dengan Dewadatta ratusan kelahiran juga bermusuhan. Nah, ini ada sebabnya. Jadi orang yang mau suami istri terus-terusan di kehidupan ini maupun di kehidupan-kehidupan selanjutnya, mungkin juga itu dari kehidupan-kehidupan yang sebelumnya, itu kalau di dalam drama disampaikan karena dia mempunyai 4 kesamaan. 4 kesamaan ini adalah 1 sama keyakinannya, 2 sama kemoralannya, 3 sama kedermawanannya, dan keempat sama kebijaksanaannya. Jadi sama keyakinannya, ya kadang orang menerjemahkan sebagai sama agama. Sebetulnya agama itu kan kehidupan saat ini ya. Sebetulnya sama keyakinan itu misalnya keyakinan tentang hukum karma. Jadi tahu perbuatan baik itu akan menimbulkan kebahagiaan untuk diri kita. Jadi itu kalau kita bisa sama miliki seperti itu, maka rumah tangga kita akan punya kebahagiaan, faktor kebahagiaan yang pertama, punya keyakinan yang sama. Kemudian yang kedua, kemoralan yang sama. Misalnya, suaminya pengen jalan jadi samanera misalnya. Mau jadi samanera sementara lah, 2 minggu. Istrinya mendukung, oke, jadi samanera 2 minggu. Nah, satu ketika istrinya juga pengen jadi atasilani 2 minggu, oke. Nah, ini kemoralannya sama. Kemudian kedermawanannya sama. Jadi satu ketika suami pengen berdana makan kepada para biku misalnya. Wah, jadi agak sibuk ya hari ini, bikunya banyak, jadi dia sibuk sampai nggak begitu terurus di rumah. Tapi istrinya bisa memaklumi itu. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini sama kedermawanannya. Sebaliknya satu ketika istrinya juga sibuk di wihara karena ada kegiatan. Mungkin Kak Tina lah, apa. Nah, sehingga dia mungkin sampai sore atau malam baru pulang karena kesibukannya banyak sekali di wihara ibu-ibu itu. Oke, suaminya juga bisa mendukung. Nah, jadi keyakinan, kemoralan, kerelaannya sama dan kebijaksanaannya sama, yaitu apa? Sama-sama memahami tentang misalnya bahwa hidup ini tidak kekal. Semuanya hanya proses tanpa inti yang kekal. Nah, kalau dia sama-sama memiliki kesamaan 4 hal itu, maka di kehidupan ini maupun di kehidupan selanjutnya berpotensi menjadi pasangan hidup lagi. Begitu pula mungkin di kehidupan-kehidupan sebelumnya, dia sudah pasangan hidup. Nah, jadi 4 hal. Mempunyai keyakinan yang sama, kemoralan yang sama, kerelaan yang sama, setara, ya setara, keyakinan yang setara, kemoralan yang setara, kerelaan yang setara, dan kebijaksanaan yang setara. Nah, ini jangan menginspirasi Anda yang sebagian, jangan, dikatakan jangan berarti tidak usah dipikirkan. Oh, berarti kalau saya bosan sama pasangan hidup saya ini, saya nanti supaya lahir lagi nggak ketemu dia, berarti saya harus membuat keyakinannya nggak setara dong. Kemoralannya nggak setara. Kedermawanannya nggak setara, kebijaksanaannya nggak setara. Jadi kalau nggak setara semua kan pasti nggak ketemu, keliru. Tetap ketemu, tetapi sebagai musuh. Nah, jadi Anda kepingin ketemu jadi musuh atau kepingin jadi pasangan hidup atau sahabat. Nah, jadi kalau pengen jadi musuh, pokoknya saya
Tidak mau sama dengan dia. "Ah, kamu apa? Kamu yakin pada hukum kebajikan? Saya tidak yakin." Wah, caranya gini, nanti lahir lagi jadi musuh dan nanti bisa ketemu, wah saling emosi. Nah, kenapa? Karena inilah Pangeran Siddhartha dengan Dewa Data tadi. Jadi di banyak kelahiran selalu bermusuhan. Karena dendamnya itu terbawa sampai kelahiran-kelahiran yang berikutnya. Oleh karena itu, marilah kita berusaha mengembangkan kebajikan agar kalau di kehidupan lampau kita sudah banyak berbuat baik, akan terkondisi di kehidupan ini, kebaikan itu akan berbuah dalam bentuk punya pasangan hidup yang cocok, punya teman juga yang banyak yang cocok. Tapi kalau di kehidupan ini masih belum punya pasangan hidup yang cocok dan teman yang cocok, semoga dengan kebajikan ini di kelahiran berikutnya kita akan ketemu teman atau pasangan hidup yang cocok juga. Begitu ya, mudah-mudahan bisa menjawab hal yang ditanyakan tersebut. Terima kasih. Namo Buddhaya Bante. Saya makhluk di luar pintu, di balik Di dinding-dinding. Oh ya, dinding. belum sampai perempatan jalan ya. Oke. Baik Bante. Makanya saya sebenarnya dari tadi itu tangan saya angkat-angkat, nggak ada yang tahu Bante. Baik Bante, terima kasih atas waktunya. Saya akan bertanya Bante, kalau orang mau menikah itu kan cari hari yang baik. Contohnya kalau di kami orang Jawa itu, nama saya Sulastri Bante, mohon maaf, perkenalkan dulu, istrinya Pak Padma. Baik Bante, mencari hari baik, kemudian hari baik itu sudah ketemu. Lalu katanya itu bulannya tidak baik. Contohnya misalnya nih, bulan cengbeng nggak boleh. Kemudian bulan hantu tidak boleh gitu Bante. Mohon maaf Bante, apakah ini memang benar dalam apa itu namanya pandangan Buddhis? Begitu Bante. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Rasanya Ibu Sulastri ini baru pertama kali ya tanya sama saya. Biasanya Pak Padma, saya kenal banget suaranya. Itu enggak pernah ketinggalan kalau Pak Padma mesti tanya. Cuma hari ini masih ketinggalan, ya nggak tahu di mana ini. Apakah juga di dinding-dinding, di persimpangan jalan? Ya, saya belum tahu juga. Nah, jadi sebetulnya memang wajar di dalam masyarakat ada budaya untuk mencari hari, bulan, tahun juga. Jadi hari, bulan, tahun. Menikahnya tahun berapa ya enaknya ya? Hmm, ini tahun depan ini tahun 2026. Kayaknya kok kurang bagus ya. 26. 2 dan 6, 8. 26. Kalau mungkin 27, bagus tuh. 27, 9 misalnya. Itu ya. Oh, jadi nanti pernikahan 2027 saja. Terus bulannya berapa ya? Bulan Januari, di Januari atau ini kan bulannya tadi tahunnya 2 dengan 7, 9. Berarti kita bulannya juga ambil bulan 9 aja ya. September misalnya. Oke, terus tanggalnya berapa nih? Tanggal 9 juga. Wah, jadi 9, 9, 9 jamnya jam berapa? Jam 9, 9, 9, 9 misalnya. Ya itu ya terserah juga. Nah, itu adalah budaya dalam masyarakat tertentu. Di dalam agama Buddha sebetulnya tidak urusan tanggal, bulan, dan tahun. Di dalam agama Buddha yang disebut hari baik itu adalah hari kesempatan kita berbuat baik. Jadi hari apapun juga, selama kita melakukan kebajikan, hari itu adalah hari baik. Misalnya hari ini Romo Gosali mengundang kita semua hadir untuk berkumpul bersama-sama mendengarkan dhamma. Ini hari baik. Apapun juga, mau ini harinya malam Selasa Kliwon kayak apa, ini enggak tahu saya Senin apa, saya enggak lihat tanggal hari ini. Misalnya Selasa Kliwon, misalnya malam Selasa Kliwon, bahkan jelek sekali misalnya. Enggak, kenapa? Karena hari ini Romo Gosali melakukan perbuatan baik. Jadi ini hari baik, hari kesempatan seseorang berbuat baik.
Karena itu, kalau semakin sering kita berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, hampir setiap hari, maka setiap hari adalah hari baik. Nah, tetapi pemahaman ini harus juga dimiliki oleh pasangan hidup. Karena itu, tadi saya sampaikan pada pertanyaan yang sebelumnya, mempunyai keyakinan yang sama. Keyakinan yang sama, misalnya bahwa saya melakukan kebajikan, maka buahnya akan kembali kepada saya. Itu salah satu keyakinan yang setara. Pasangan hidup juga sama. Jadi, misalnya mereka kemudian melakukan pernikahan di hari yang pengawuran, orang-orang akan ngomong, ini hari pengawuran ini, waduh nanti rumah tanggamu nggak karuan loh. Lalu tanya calon suami istri ini, bagaimana? Kita mau menikah dengan hari pengawuran ini atau mau milih hari baik? Enggak apa-apa, hari pengawuran. Toh semua itu kan karena karma baik kita. Kalau memang karma baik kita sedang berbuah, mau hari pengawuran kita akan tetap bahagia. Kalau karma baik kita memang belum berbuah, hari dipilih pun tetap akan menderita. Oke, hari pengawuran, pernikahan. Nah, kemudian rumah tangganya bahagia. Sudah toh terbukti bahwa ternyata hari pengawuran pun oke-oke aja. Wah, rumah tangganya menderita. Semua orang ngomong, tuh kan dikasih tahu. Hari pengawuran tuh nggak boleh, harus mikir. Enggak, saya menderita atau rumah tangga kita ini menderita bukan karena hari pengawuran. Tetapi memang karena karma buruk kita sedang berbuah. Karena keyakinannya sama, tidak ada keraguan. Maka dia bisa menjawab dengan baik. Tapi kalau dia masih punya keyakinan yang tidak sama, tidak setara, maka hasilnya tentu menimbulkan beban pikiran. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa memilih tanggal tahun bulan itu adalah tradisi dalam masyarakat tertentu. Bagaimana sikap kita terhadap tradisi? Kalau Anda belum punya keyakinan yang kuat pada hukum sebab dan akibat, bahwa segala suka dan duka perbuatan Anda itu ataupun suka dan duka yang Anda alami adalah buah dari perbuatan Anda, maka mengikuti tradisi ya tidak ada salahnya. Di dalam bahasa Perancis ada kata-kata yang mengatakan tradisi itu digembol orang bendol. Nah, mungkin Ibu Sulastri tahu artinya. Digembol orang bendol. Artinya apa? Bahwa tradisi itu, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, digembol itu dikantongin. Orang bendol, tidak menonjol. Artinya tidak mengganggu. Jadi tradisi dalam masyarakat itu, kalau kita mau lakukan pun, untuk hal-hal tertentu itu tidak merugikan apa-apa. Jadi kalau kita memang belum yakin dengan hukum sebab dan akibat, ya ikuti aja tradisi, nggak ngapa-ngapa. Karena umat Buddha bukan memusuhi tradisi, biasa-biasa aja. Anda yang pengen jalankan tradisi, ya jalani. Lalu menurut tradisi ini harinya jelek. Ya, kita kan kepingin rumah tangga anak bahagia. Ya nggak ada salahnya toh ganti tanggal. Supaya ketemu baik semua. Baik tradisi mana, tradisi mana, tradisi mana. Oke, ini yang terbaik. Nah, lalu diambil keputusan itu. Jadi, dua jawabannya. Kalau yakin pada hukum sebab dan akibat, semua lingkungannya juga yakin pada hukum sebab dan akibat, hari baik adalah hari kita berbuat baik. Tapi kalau tidak yakin dengan hukum sebab dan akibat, takut nanti ada apa-apa, nyalai nasihat orang tua, ya ikutilah tradisi. Tidak masalah karena agama Buddha. Boleh Anda sebagai umat Buddha ikut dengan tradisi tertentu. Saya kira demikian, mudah-mudahan bisa menjawab pemilihan hari baik, mau menikah, mau melahirkan, mau pindah rumah, mau buka toko, mau pergi ke luar kota, dan lain sebagainya. Semua itu tinggal Anda memilih salah satu dari dua hal yang saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Masih ada lagi? Kita sampai jam berapa ini? Namo Buddhaya Bante. Bante, mau ini ada
Perkenalkan, nama saya David. Saya tinggal di Tenggarong, Bante. Mhm. Ah, jadi saya ini di masyarakat, Bante. Saya punya usaha. Terus di sekitaran usaha saya tuh ada anak kecil. Dia itu punya orang tua, cerai, Bante. Ini sekitaran pernikahan juga, Bante. Jadi dia cerai. Terus si ibu ini dia ikut ibunya. Terus ibunya ini menikah lagi dengan eh, suaminya yang kurang mampu, Bante. Dia menikah. Terus setahun cerai, Bante. Nah, tapi si suami ini punya nenek yang udah tua. Ya, bilang orang tidak mampu juga, Bante. Jadi si anak ini dititipin sama neneknya, terus si ibu menikah lagi, si bapak menikah lagi dengan yang lain. Terus jalan setahun setengah mereka cerai juga dua-duanya, Bante. Lagi, Bante. Jadi si anak ini tinggal sama neneknya itu di satu rumah kecil gitu, Bante. Saya tuh hanya berpikir karma apa yang diterima oleh si anak itu, Bante, sampai kehidupan orang tuanya begitu, Bante. Terus kita sebagai orang yang melihat itu, kalau untuk hari-hari kadang dia datang ke toko ikut makan, Bante. Nah, jadi saya berpikirnya tuh apa yang terjadi di kehidupan dia mungkin, Bante. Coba, hanya itu aja, Bante. Iya, baik. Jadi memang ada orang-orang yang cukup berbeda dari kita ya. Jadi orang tuanya bisa bersama-sama, bisa-bisa menikah lagi dengan yang lain, sampai akhirnya ya dia ikut dengan nenek dan sebagainya. Nah, karma ini gimana ya? Karmanya dia apa? Bisa terjadi, mungkin karena ini misalnya dia dari kecil ya, bisa terjadi karena dulunya dia memang tidak suka dengan punya orang tua. Salah satu cerita, kenapa Pangeran Siddhartha dengan Yasodhara itu punya anak satu yang namanya Rahula. Jadi, di kehidupan yang sebelumnya, sebetulnya waktu menjadi Raja Wesantara, jadi Pangeran Siddhartha ini kan jadi Raja Wesantara, istrinya jadi, ya, Yasodhara jadi istrinya Raja Wesantara. Kemudian dia punya anak dua. Nah, Raja Wesantara ini sedang menyempurnakan dana paramita. Jadi, ketika ada seorang Brahmana meminta kuda, sama Raja Wesantara dikasih kuda. Padahal kuda itu adalah simbol kerajaan. Ya, jadi yang bisa nunggang kuda pada zaman itu adalah raja. Tetapi Brahmana ini minta kudanya raja, Raja Wesantara. Ya dikasih. Kemudian minta gajahnya. Wah, gajah ini lebih lagi, tunggangan eksklusifnya raja. Minta, dikasih juga sama Raja Wesantara. Nah, kemudian minta lagi istananya ya, saya minta. Dikasih juga. Jadi akhirnya Raja Wesantara dengan istrinya dan dua anak ini pindah ke gubuk. Jadi pertapa. Nah, anak perempuannya ini nggak suka. Duh, kok saya punya orang tua model begini. Aku nggak mau lagi lah. Jadi anaknya dia. Tapi yang laki tetap aja nggak apa-apa, biar ikut aja. Nah, Raja Wesantara ini terus dia berbagi terus dan akhirnya si pertapa ini nggak, si Brahmana ini akhirnya nggak kuat menerima karma baik yang sedemikian besar. Akhirnya ya dia menderita sendiri dan istananya dan gajahnya dan kudanya dan segala macam dikembalikan lagi kepada Raja Wesantara. Jadi akhirnya Raja Wesantara, istrinya dan dua anaknya masih tetap itu kembali ke istana. Cuman anak perempuan ini sudah nggak suka sama bapaknya lagi. Nah, karena dia tidak suka, maka kelahiran yang berikutnya, Raja Wesantara jadi Pangeran Siddhartha, istrinya ini ada di Yasodhara, hanya punya anak satu, yang namanya Rahula. Yang perempuan sudah terlahir sebagai keluarga yang lain. Nah, ini kenapa ya? Karena niatnya dia sendiri.
Jadi, Anda yang mungkin misalnya tidak suka ya, aku nggak suka ya punya orang tua model begini, ada kemungkinan nanti bisa terlahir lagi menjadi nggak punya orang tua seperti si anak ini. Akhirnya ikut neneknya. Itu salah satu kemungkinan ya, bukan satu-satunya kemungkinan. Banyak sekali, karena kalau kita cerita karma itu sudah tak terhingga. Channelnya terlalu banyak, variabelnya terlalu banyak, sehingga kita tidak bisa gampang diuraikan. Yang tadi saya ceritakan Raja Wesantara itu karena memang ada ceritanya, jadi ada gampang. Tapi kalau yang misalnya menjelaskan tentang si anak itu, variabelnya terlalu banyak yang mungkin saya tidak bisa menjelaskannya. Nah, kemudian ikut neneknya, oke, tidak ada problem. Lalu sering makan dengan Anda, misalnya ikut minta makan dengan Anda, ya enggak apa-apa. Kalau memang Anda mau berbuat baik kepada dia, toh hanya nambah satu piring aja, enggak problem. Malah kalau perlu misalnya, ya ini bawa juga untuk nenekmu, satu piring lagi, ya enggak problem juga, kan Anda berarti kan berbuat baik juga. Nah, sekarang yang penting itu adalah sikap mental anak. Sama dengan tadi, benih teratai itu jatuh ke lumpur. Apa sikap mentalnya? Sikap mentalnya adalah bahwa saya sudah jatuh di lumpur, berarti ya saya harus menggunakan media lumpur ini untuk tumbuh, dan saya tidak tercemari oleh lumpur maupun air. Si anak ini kalau bisa dibangkitkan semangatnya, dimotivasi, supaya dia itu menjadi orang yang berguna di masyarakat, siapapun ayah dan ibunya, apapun kondisi rumah tangganya, maka anak ini menjadi anak yang bisa luar biasa. Kita bisa memotivasi misalnya, kamu harus buktikan kepada orang tuamu, baik yang kandung maupun yang tiri, bahwa mereka akan nyesel telah meninggalkan kamu hanya sekumpul sama nenek. Kenapa? Kamu ternyata menjadi orang yang sukses. Kamu menjadi orang yang maju. Kamu menjadi orang yang punya karir yang bagus. Kalau kita bisa memotivasi terus begitu, anak ini kemudian rajin belajar, kemudian dia juga mungkin bekerja dengan giat, dengan penuh kejujuran, jalankan kemoralan dengan baik, sampai akhirnya dia menjadi orang yang terpandang di masyarakat, maka orang tuanya akan malu, sayangnya dulu kita buang anak itu diikutkan nenek. Nah, jadi ini adalah karma. Kenapa? Karena karma adalah niat. Niat dia gimana? Kalau niat dia, ya saya orang yang terbuang, ya sudahlah, saya ngawur-ngawur aja lah hidupnya. Ya itu karmanya dia. Dia berarti niatnya memang mau seperti itu. Tapi saya akan buktikan bahwa saya bisa menjadi lebih baik daripada orang tua saya. Itu juga niat dia. Itulah karma dia. Hidup adalah pilihan. Dia mau milih yang mana? Mau milih yang maju atau mau milih yang mundur. Ya, begitu. Iya Bante. Terima kasih Bante. Oke. Demikianlah sesi tanya jawab dengan Yang Mulia Bante Utamo telah selesai kita lakukan. Semoga semua dari Dhamma Desana dan diskusi Dhamma tadi bisa memberi manfaat dan kemajuan bagi kita semua.